Zikir itu harus benar caranya, mendapatkannya, dan mengamalkannya. Di dunia ini, orang yang belum punya rumah, akan berusaha punya rumah, punya tanah yang benar dulu, yang tidak akan digusur juga bukan tanah sengketa, namanya jelas. Lalu kalau sudah jelas dan dibeli dipindah nama, baru dibangun bangunan rumah yang layak huni. Kalau kemauan kuat membangun, dan dana disediakan, pastilah rumah akan jadi dan selesai dibangun. Orang akan tahu membangun rumah itu sulit apa gampang, kalau sudah rumahnya jadi, orang yang rumahnya jadi dan ditempati, tidak begitu saja berhenti di situ saja. Yang lebih susah lagi dari sekedar membangun rumah itu merawatnya tiap hari, mengepel, menyapu dari debu. Jika tidak sanggup merawatnya, setidaknya punya pembantu yang harus dibayar. Tidak itu saja, air harus tetap ada, sehingga orang serumah bisa mandi. Artinya kamar mandi harus selalu diisi. Juga rumah listriknya harus nyala, karena kalau tanpa penerangan sebulan saja, orang serumah tak akan nyaman dengan kegelapan. Juga semua keluarga harus makan dari makanan yang layak makan, halal, juga terjaga kebersihannya, bukan makanan basi atau makan tikus, kecoa yang ada di rumah saja. Seperti itulah orang menjalankan amalia. Sebagaimana orang mau memiliki rumah, tapi rumah ruhani, tempat ruhani merasa nyaman. Pertama memilih tanah amalia zikir, dicari yang tidak dalam sengketa amalia sesat atau benar. Setelah jelas, membeli dari yang punya tanah yaitu pengijazah, meminta kewenangan diperbolehkan mengamalkan amalia. Jangan main serobot saja, tanpa izin lalu menjalankan, atau main serobot saja mendirikan rumah. Kalau digusur, sekalipun rumahnya tingkat 5, bukankah akan sia-sia? Setelah amalan dibeli atau diminta kewenangan mengamalkan, maka amalia mulai dijalankan. Pondasi dibuat, rumah dibangun, sampai jadi rumah yang ditempati. Masih harus istiqomah menjalankannya, sampai tingkat kenyamanan tinggal di rumah tersebut dirasakan. Berbagai faedah didapat, mengamalkan amalia tersebut diistiqomahkan, sampai manfaat menjalankan amalia itu dirasakan. Jadi tak cuma mendirikan rumah yang penting, rumah tak ditempati juga akan menjadi sarang jin, jadi rumah berhantu, dan rumah angker. Amalia dibangun tidak ditempati dan diistiqomahkan hanya akan jadi sarang jin, dan jiwa akan berhantu, jiwa yang angker. Zikir itu umpama barang keperluan sehari-hari. Ini agar mudah dipahami, jadi saya contohkan barang sehari-hari. Barang sehari-hari itu apa? Kompor, kulkas, mesin cuci, sanyo, pompa air, listrik, ember, sabun, sampo, beras, tepung, baju, celana, motor, sepeda, ya apa saja yang ada di sekitar kita sehari-hari, itu saya umpamakan zikir. Kenapa saya umpamakan barang sehari-hari itu zikir? Zikir itu artinya ingat. Coba kalau kamu mau masak, ingat apa? Ingat kompor. Coba kalau waktu gelap, ingat apa? Ingat nyalakan listrik. Coba kalau mau keluar rumah yang agak jauh, ingat apa? Ingat motor. Ketika menjalankan amalia puasa tingkatan, itu umpama kita membeli barang kebutuhan sehari-hari, ya apa saja yang saya sebut di atas itu, walau tak saya sebut semuanya, setidaknya itu mewakili barang sehari-hari di sekitar kita. Intinya maksud saya itu ingat,
karena ingat itu kalau dibahasa Arabkan jadi zikir. Nah, ketika kita ini sudah selesai puasa tingkatan, artinya kita sudah kebeli barang-barang untuk keperluan sehari-hari, ya ada lampu, kompor, kulkas, sanyo, dan lain-lain. Tapi ketika sudah selesai puasa tingkatan, lalu zikir ini sudah tidak dipakai, zikir puasa itu loh, kita beli zikir dengan puasa, setelah puasa malah zikir tak dilakukan lagi. Itu umpama mau masak lupa kalau punya kompor, malam-malam gelap lupa kalau punya lampu listrik, mau nyuci lupa kalau punya mesin cuci, tak ada air lupa kalau punya pompa air. Kamu sudah beli semua dengan puasa, tapi malah ketika selesai puasa, apa-apa yang kamu beli itu tak kamu pakai atau zikirmu tak kamu jalankan. Kamu malam-malam gelap, padahal punya lampu, tapi kamu lupa kalau di rumahmu itu ada lampu dan instalasi PLN. Gimana gelap tidak? Kamu mau masak, lupa kalau punya beras, padahal kamu sudah beli beras. Kamu lupa, malah lupa juga kalau sudah punya kompor. Jadi kamu harus nyari kayunya di hutan alas roban, padahal kamu tinggal di Bogor. Ke alas roban harus naik bus, padahal kamu punya mobil pribadi. Gak perlu naik bus, namanya sudah lupa dengan perkakas atau zikir yang sudah kamu beli dengan puasa. Kamu itu sudah dilengkapi oleh Allah segala semua keperluan hidupmu, tapi kamu lupa segala macam keperluanmu sudah ada di rumahmu, sehingga kamu merasa susah jika akan melakukan sesuatu. Kamu lalu menganggap bahwa hidup ini begitu susah, padahal kesusahan itu ada di dalam ingatanmu sendiri. Zikir, orang itu kadang menganggap remeh sebuah zikir, karena merasa zikir itu sudah umum diucapkan oleh siapa saja, bahkan anak kecil juga bisa mengucapkan, misal la ilaha illallah atau Allah. Karena sudah seperti itu sehingga tidak mau memahami soal zikir. Padahal kalau orang itu bisa zikir dengan benar, seketika akan menjadi wali abdal, menjadi kekasih Allah. Nah, begitu utamanya zikir, makanya sebenarnya untuk mempelajari satu zikir saja tidak gampang. Ya kalau zikir-zikiran bukan zikir beneran, anak kecil juga bisa, tapi misal orang zikir triliunan kali juga tidak ada apa-apa. Tidak berfaedah apa-apa. Kenapa? Karena bukan dengan cara zikir yang benar, hanya asal-asalan saja. Ngawur, selama ini, orang belajar zikir di depan saya sampai 8 tahunan juga belum ada yang bisa zikir dengan benar. Apalagi yang belajar dari jauh. Yang terang-terang melihat saya zikir saja belum tentu bisa meniru, selama 8 tahun melihat belum juga bisa meniru. Karena zikir itu bukan perbuatan lahir, tapi perbuatan batin. Zikru artinya mengingat itu di dalam pikiran dan hati. Allah ya artinya Allah. Jadi mengingat tulisan Allah di dalam latifah robaniyah kita. Kalau kita melafazkan zikir-zikir tapi tidak mengingat tulisan Allah di dalam latifah kita, maka kita itu bukan sedang zikrullah tapi melafadzkan zikir saja. Saya untuk zikir yang benar itu awalnya diajari guru saya, lalu diajari Syekh Bahauddin Anaksabandi, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu Syekh Abdullah Asyatari, lalu ditashihkan oleh Rasulullah SAW. Di depan beliau saya disuruh zikir dan beliau melihat apa saya zikirnya sudah benar. Lalu setelah itu para aulia dari para wali songo dan aulia dunia disuruh belajar kepadaku cara zikir yang benar.
sehingga setiap waktu mereka berkumpul di majelis saya, yang datang langsung melihat sendiri saya zikir saja belum tentu sampai 8 tahun bisa benar zikirnya, apalagi yang belajar dari jauh. Jika kita zikir dengan benar itu, akan keluar malaikat dari lisan kita. Jika zikir kita bersuara, keluar 1 sampai hitungan tak terbatas. Zikir Allah ada 4 huruf. Seharusnya kalau sudah benar pelafatan atau pengucapan zikir maka akan keluar 40 malaikat. Sebab setiap huruf yang benar pengucapannya itu keluar 10 malaikat atau asaroh hasanatin. Itu belum ikhlas zikirnya, tawadu, tawakal, istiqomah, amanah, ridho, sabar, dan lain-lain sifat terpuji ada di dalam diri orang itu. Jika semua sifat terpuji ada di dalam orang itu maka yang keluar bukan lagi 40 malaikat dalam sekali zikir, tapi bisa sampai miliaran bahkan triliunan malaikat. Malaikat itu ciptaan Allah, keluar dari zikir seseorang itu Allah yang menghendaki. Allah menunjukkan kapasitas orang itu, bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Jadi belajar zikir itu perlu kesungguhan. Ketika zikir terasa berat di lisanmu, maka akibatnya banyak kesia-siaan dalam ucapanmu dan tergelarnya anggota badan dalam syahwatmu dan buntunya pintu pemikiran dalam kebaikanmu. Maka ketahuilah sesungguhnya yang seperti itu dari besarnya dosamu atau adanya irodah kehendak munafik di dalam hatimu. Dan tidak ada jalan untukmu kecuali 1 jalan, yaitu taubat dan berbuat baik, dan mohon perlindungan Allah, dan ikhlas di dalam agama Allah. Awalnya zikir itu di lisan. Ketika lisan sudah dalam kecenderungan, maka zikir menyerap di hati, dan hati mulai merasa nikmatnya zikir, lalu hati menguasai semua anggota badan untuk berzikir, sehingga terjadi keselarasan. Sehingga lisan menyelaraskan hati, seperti orang yang melakukan gerak badan. Sebelum terjadi keselarasan, maka badan membuat ritme gerak. Ritme gerak yang dibuat badan serasa enak lalu dibaca oleh hati, dan hati melakukan juga, sehingga gerak dihafal urutannya oleh hati. Kemudian hati memerintahkan badan mengulang gerakan itu. Jika lisan berat berzikir, bagaimana hati bisa membaca gerakan lisan, sedang lisan sendiri malas, tidak mau bersuara, dan berat bersuara? Hati itu tak akan bisa pergi kemana-mana, kalau kaki tak juga beranjak melangkah. Kaki melangkah, baru hati membaca gerak kaki, dan memerintahkan seluruh anggota badan mengikuti irama kaki. Jika lisan, akal, hati, semua diajak ke hal yang sia-sia, maka akan merasa berat ketika diajak kepada yang bermanfaat, walau geraknya sama. Yang sia-sia itu lebih ringan melakukan karena anggota badan itu dikendalikan nafsu. Dan kecenderungan nafsu itu akan merasa ringan jika melakukan sesuatu yang dianggap tak ada beban di dalamnya. Makanya orang melempar batu itu walau dengan tenaga kuat, atau menendang bola dengan tenaga yang lebih ringan melakukannya daripada mengangkat batu bekerja. Sebab menendang bola atau melempar batu dianggap tidak ada beban di dalamnya, sedang bekerja ada manfaat di dalamnya. Jika seseorang melakukan laku amalia khususnya zikir mengingat Allah, maka akan menimbulkan pusaran energi. Pertama, pusaran energi itu hanya pada diri penzikirnya, makanya akan timbul efek entah ketenangan batin atau sebaliknya jika orangnya pertama banyak kerak dosa dan kesalahan di dalam tubuhnya, akan terkikis.
Setelah pusaran energi itu selesai mengimbas pada diri sendiri, lalu akan meluas mengimbas pada keluarga. Sama jika keluarganya itu ada suatu kesalahan atau tindakan salah, maka akan timbul benturan energi dari hal yang menuju Allah dengan hal yang menuju iblis. Bisa saja awalnya suami istri yang asalnya rukun bareng-bareng semangat berbuat salah, saling dukung dalam perbuatan dosa dan kelalaian. Lalu si suami zikir Allah, si istri masih lalai. Akan timbul benturan energi, akan timbul pertentangan. Si istri melarang suami berzikir karena gerah atau alasan yang lain, karena energi iblis berbenturan dengan energi yang menuju Allah. Setelah ke keluarga, akan imbas ke tetangga. Sama seorang penzikir yang aktif kok tetangganya masih lalai, akan dengan sendirinya dimusuhi tetangga. Imbas energi itu bukan hanya di dalam hal yang lahir terlihat mata saja, tapi juga mengimbas ke hal gaib. Jika diri ada jinnya, maka seorang penzikir pemula akan mengalami kejadian yang bertentangan. Akan terjadi perang batin, bisikan setan dengan cahaya penerang hidayah saling perang di dalam tubuh, saling tindih menindih, saling kalah mengalahkan. Jika seorang penzikir kuat beristiqomah, maka kekuatan gelap akan terusir dari tubuh. Juga imbas itu kemudian meluas ke keluarga. Jika istri, anak, bapak, ibu, dan di rumahnya penzikir itu banyak jinnya, maka akan terjadi benturan dahsyat di rumah itu. Bisa jadi yang ahli zikir itu akan dimusuhi semua keluarganya. Jika dia itu tanggap, akan berdoa pada Allah agar jin, setan, siluman dalam tubuh keluarganya dan dalam rumahnya semua dibersihkan Allah, maka gangguan akan diminimalisir. Setelah ke keluarga selesai, maka akan meluas ke desanya. Jika di desa itu banyak terjadi kefasikan, kemaksiatan, dan setan dipuja, maka akan ada banyak jin setan yang menyerang penzikir itu sebagai wujud pernyataan perang dan benturan antara energi kebenaran dari Allah dengan energi dari iblis yang sudah menguasai desa itu. Bukan hanya jin setannya, semua orang di desa itu akan dengan sendirinya memusuhi orang yang berzikir itu. Jika terjadi seperti itu, tanda bahwa ahli zikir itu sudah mulai besar energinya, dan yang memusuhi juga para pemuja dan penyembah iblis, para dukun dan anteknya. Maka akan terjadi perang tersembunyi dan diam-diam. Jika orang yang menjalankan zikir itu makin istiqomah, energi jahat pun akan terhalau, dan kekuatan zikir akan makin meluas ke wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi, pulau, dan terus meluas sampai ke luar negeri. Pusaran itu akan makin besar dan makin besar. Juga pusaran itu akan membumbung ke angkasa, berbentuk tiang pusaran, menembus langit. Makin istiqomah orang itu makin membumbung tinggi menembusi langit demi langit, sampai langit tertinggi, dalam bentuk pusaran energi dalam bentuk cahaya. Jadi akan banyak energi dalam bentuk cahaya yang membumbung ke langit dari amalia banyak orang. Yang paling tinggi membumbungnya ke langit itulah yang paling unggul. Tapi juga akan makin banyak yang memusuhi. Bahkan iblis langsung akan turun tangan untuk membendung energi zikir itu agar tak menembus semua langit. Maka akan terjadi perang dalam gaib yang tak terlihat di permukaan yang amat dahsyat. Yang merasakan ia yang menjalani perang itu, orang lain sama sekali tak tahu. Energi zikir itu juga akhirnya meliputi bumi dari seseorang yang tekun dalam istiqomah. Jika sampai menembusi kutub, maka orang itu mendapat julukan wali kutub. Tapi artinya juga orang itu akan menanggung dimusuhi banyak orang.
bahkan dimusuhi para pemuja dan penyembah iblis, akan menerima beban tanggung jawab seluruh alam, gonjang-ganjingnya bumi, dan itu tak ada orang lain tahu, kecuali yang menjalani. Ketika energi zikir itu main meluas, bahkan bukan hanya ke atas tapi juga ke bawah, ke bumi selain bumi ini, maka akan makin meluas juga imbas energi yang pusarannya meliputi segala penjuru tempat. Sampai bumi 7 terlewati dan langit 7 juga terlintasi. Jadi orang yang menjalani laku amaliyah zikir itu akan lebih dimusuhi setan, akan lebih dimusuhi jin, akan lebih dimusuhi para manusia, dukun santet dan para pemuja jin, setan, iblis, siluman, tapi juga akan menjadi wakil-wakil Allah, menjadi wali-wali Allah di bumi, menjadi tonggak pakunya bumi. Makanya orang yang zikir itu harus berani menerima konsekuensi apapun yang akan dihadapi. Menjadi pejuang fisabilillah, terbunuh mati itu hal biasa, jadi harus teguh keyakinan, mati dalam iman, dan menjadi kekasih Allah, atau hanya menjadi orang biasa yang tak jelas juntrungnya, itu harus diketahui dengan jelas. Sang Kiai